Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar? Salam jumpa kembali dalam doa pagi GKW Cibitung pagi hari ini. Saya boleh menyapa semua yang sudah menulis maupun yang tidak menulis. Shalom, selamat pagi. Hari ini karena satu dan lain hal, saya tidak bisa menyapa satu persatu nama Bapak Ibu, tapi saya percaya semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai doa pagi kita. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyi Kidung Kesan 32, Kau yang Layak. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini bila Tuhan memperkenankan kami mengambil bagian dalam doa pagi saat ini. Biarlah doa pagi hari ini berlangsung dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati seluruh kegiatan ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memasuki firman Tuhan. Saya mengajak kita semua nyanyi lagu Kidung Kesan 42, Mulia, Mulia Namanya.
kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita berdoa. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, mengurapi dan memimpin kami. Apa yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah memahami makna ibadah. Yosua 24 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa artinya, saudara? Pada ayat ini komitmen Yosua sangat jelas. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam ayat ini tercermin bila Yosua menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan ibadahnya, sebagai prioritas utamanya, sekaligus sebagai pusat dari ibadahnya, sebagai subjek sekaligus objek dari ibadahnya. Saudara-saudara, apa arti Allah sebagai tujuan ibadah? Kita sering mendengar frasa segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat di zaman Yesus mencoba merebut kemuliaan itu untuk diri mereka sendiri melalui ibadah yang mereka jalankan. Dan Yesus menegur mereka. Ibadah itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak satu manusia pun, jangan seorang pun mencoba menjadi iblis yang ingin merebut tujuan ibadah untuk dirinya sendiri. Allah lah tujuan ibadah kita. Allah juga sebagai prioritas pertama atau prioritas utama. Artinya
Yosua beribadah kepada Allah bukan secara ritual, seremonial, tetapi juga secara aktual. Artinya, ia menjadikan Allah dan hukumnya, perjumpaan dengan Allah, sebagai sesuatu yang diutamakan sebelum dia melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Artinya ia juga menjadikan Allah dan hukumnya sebagai sesuatu yang memiliki otoritas di dalam hidupnya sehari-hari maupun di dalam ibadahnya. Allah juga dikatakan sebagai pusat ibadah bagi Yosua. Yosua meletakkan Allah sebagai pusat ibadah, itu artinya dalam ibadah dia tidak berusaha mengatur Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Ia justru datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ibadah itu menjadi cara Tuhan membentuk kehendak kita, membentuk kehendak manusia. Bukan tempat kehendak manusia untuk diprioritaskan. Ibadah itu bukan bagaimana caranya Allah menjawab doa-doa kita, tapi supaya kita menyesuaikan doa dan kehendak kita dengan kehendak Allah. Allah juga disebut sebagai subjek dan objek ibadah. Artinya, Allah melalui Roh Kudus melakukan pengendalian ibadah. Jadi ibadah itu bukan gagasan dan usaha manusia, saudara. Lalu Allah tinggal terima bersih. Ibadah itu sendiri adalah inisiatif Allah dan kembali untuk kemuliaan Allah. Ibadah kita sering menjadi kering karena kita menyerahkan ibadah kita ke tangan mekanisme kita. Ada tata ibadah, ada liturgi. Sebagian lain gereja malah membuang mekanisme dan berpikir Roh Kudus bisa bertindak bebas. Ternyata yang kita pikirkan salah. Bukan Roh Kudus, tapi manusia malah bertindak liar tanpa kendali. Yosua hidup di zaman di mana sekalipun ada mekanisme, namun ia tidak membiarkan mekanisme mengatur Allah. Allah bebas menggunakan mekanismenya sendiri. Dan mekanisme Tuhan, artinya Tuhan yang kendalikan ibadah ini, terekam dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40 yang berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya bahwa Allah kepingin ibadah itu berlangsung dengan baik. Ibadah itu bukan dalam kendali manusia, tapi dalam kendali Allah. Kalau begitu, sebenarnya definisi ibadah itu apa? Saudara-saudara, kalau ibadah didefinisikan cukup panjang. Kira-kira bunyinya seperti ini. Ibadah itu merupakan ekspresi iman orang percaya yang mencerminkan relasi istimewanya, prioritas tertingginya, kepercayaan tertingginya, ketundukannya, kekagumannya, dan rasa hormatnya atau takutnya, kegentarannya, rasa bangganya, sukacitanya, kebutuhannya atau rasa hausnya, dan kerinduannya, penyerahannya, dan kebergantungannya, persembahan dirinya, baik secara personal maupun komunal, baik dalam wujud ritual maupun aktual, baik harian maupun mingguan, yang melibatkan semua eksistensi dirinya, baik tubuh, jiwa, maupun roh kepada Allah Tritunggal Maha Kudus untuk kemuliaan dan kebesarannya. Kita akan bedah satu-satu. Apa yang Yosua ekspresikan dalam ibadahnya kepada Tuhan, saudara? Pertama, dia mengekspresikan relasi istimewanya dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua mengekspresikan relasi istimewanya, artinya ibadah itu pertama-tama merupakan ungkapan relasi istimewa manusia dengan Tuhannya. Relasi itu begitu bernilai dan penting, sehingga tidak dapat disandingkan dengan relasi apapun yang manusia miliki di atas dunia ini selama mereka hidup. Orang percaya seharusnya memiliki kebanggaan yang luar biasa, karena mereka merasa memiliki kedekatan relasional dengan Sang Halik, sekaligus Sang Penebus. Kalau kita bangga memiliki kenalan dengan orang hebat, seharusnya dalam ibadah kita justru bangga memiliki relasi dengan pribadi yang paling akbar di semesta ini. Dan merupakan kehormatan bila kita memiliki waktu khusus bersamanya.
Bani Korah menulis secara puitis tentang nilai dari hubungan istimewanya dengan Allah. Berelasi dengan Allah jauh lebih berharga daripada semua relasi yang dibuat dengan berbagai orang hebat di atas dunia ini. Ia berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, ibadah itu mencerminkan relasi istimewa kita dengan Allah. Yosua memilih beribadah kepada Tuhan bersama keluarganya karena ia memiliki relasi istimewa dengan Tuhan, sehingga ia tidak bersedia menukar relasi istimewa itu dengan sosok sembahan lainnya. Pertanyaan buat kita hari ini, banggakah saudara memiliki relasi yang istimewa dengan Allah? Bagaimana kualitas relasi istimewa saudara dengan Allah saat ini? Apakah ibadah-ibadah yang saudara jalani sekarang merupakan cermin dari betapa istimewanya hubungan saudara dengan Allah? Ibadah juga mencerminkan prioritas utama kita terhadap Allah. Ibadah kita sebenarnya, saudara, merupakan cermin yang terang benderang tentang siapa yang paling kita prioritaskan dalam hidup. Di Perjanjian Baru banyak orang menyatakan ingin mengikut Kristus, namun mereka harus mengerjakan hal lain terlebih dahulu. Yesus tahu bahwa saat mereka berdalih, mereka sedang menempatkan dirinya nomor kesekian, dan hal itu keliru. Karena masih banyak orang menjadikan Allah sebagai Allah seremonial, Allah yang dicari kalau acara-acara khusus. Kalau nggak ada acara, Allah nggak dicari. Atau Allah dianggap sebagai penjaga mingguan, kita baru menjumpainya setiap minggu. Hari-hari kita tidak menjumpainya sama sekali. Saudara, ibadah sebenarnya cermin dari prioritas kita. Adakah saudara menjadikan ibadah kepada Allah sebagai prioritas utama, atau masih menjadi prioritas kesekian? Selanjutnya, saudara-saudara, ibadah mencerminkan kepercayaan tertinggi kita. Bila Yosua memilih Allah sebagai Tuhan yang ia sembah, hal itu berarti ia meletakkan kepercayaan tertingginya kepada Allah semata. Yosua tidak pernah mempercayai seorang pun selain Allah. Ia mengucapkan hal tersebut saat ia sudah matang dan sangat berpengalaman. Kita juga bisa menaruh banyak kepercayaan pada banyak hal. Orang kepercayaan kita lah, sistem kerja kita lah, kunci rumah lah, alarm bencana lah, rem kendaraan lah, safety belt, helm, kemampuan dan keterampilan kita. Kita bisa percaya kepada hal-hal itu. Dan itu tidak salah. Asal semua kepercayaan itu tidak lebih tinggi daripada kita percaya kepada Allah. Dan hanya kepada Allah saja kita meletakkan kepercayaan tertinggi kita tentang hidup dan mati kita. Adakah ibadah kita mencerminkan bentuk kepercayaan tertinggi kita kepada Allah? Adakah kita mempercayai Allah melampaui semua yang ada di dunia ini, dan itu menjadi alasan untuk kita menyembahnya? Saudara, ibadah mencerminkan ketundukan, kekaguman, rasa hormat atau takut, dan kegentaran kita kepada Allah. Saudara, Yosua itu telah belajar dalam perjalanan Israel di padang gurun yang kadang-kadang berhadapan juga dengan ketegasan Allah. Itu membuat orang Israel gentar, Yosua juga. Tetapi kegentaran itu tidak membuat dia menarik diri, justru mendatangkan rasa hormat, takut akan Tuhan, sekaligus melahirkan rasa kagum yang pada akhirnya melahirkan sikap tunduk, sikap taat. Pilihan untuk beribadah kepada Allah cermin dari semua rasa kagumnya. Saudara dan saya masih kagum gak sama Tuhan kalau dalam ibadah? Ketika kita beribadah, kita ingat peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan Tuhan. Seperti anak sekarang bilang, wow, luar biasa. Nah, sayangnya ibadah masa kini telah kehilangan rasa wow itu. Rasa wow kita kepada Tuhan bergeser sekarang ke wow pada pertunjukan manusia. Kita berlomba-lomba menunjuk siapa yang paling terbaik mengisi acara di gereja.
sehingga kita akan kagum satu sama lain. Saudara, sebenarnya ibadah itu pusatnya pada Allah. Kekaguman kita pada Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada kekaguman, ada juga ketundukan. Dan ketundukan itu melahirkan ketaatan. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum, juga doanya adalah kekejian. Artinya, ibadah itu harus diikuti dengan ketundukan dan ketaatan pula. Masih adakah rasa kagum, tunduk, hormat, dan takut akan Tuhan pada saat saudara beribadah kepadanya? Atau sudah hilang sama sekali? Renungkanlah. Saudara, ibadah juga mencerminkan rasa bangga dan sukacita kita. Mereka yang pernah mengalami pertolongan Tuhan pasti akan menyerukan rasa bangganya dan sukacitanya. Kita ingat Miriam ya, dengan sukacitanya melompat-lompat di tepi Laut Merah. Karena Tuhan berhasil menenggelamkan lawan mereka, yaitu Firaun dan pasukannya. Hal serupa juga dimiliki Daud yang melompat kegirangan ketika berhasil membuat masuk tabut Allah yang selama ini tersimpan di rumah Abinadab. Banyak tulisan dalam Mazmur juga yang mencerminkan kegirangan karena pemazmur telah merasakan karya dan kasih Tuhan. Adakah saudara dan saya bersukacita saat beribadah karena Tuhan? Ataukah kita merasakan rasa bangga kita pada saat kita beribadah? Ada satu lagu bukan yang berkata, "Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau." Saudara, ibadah juga mencerminkan kebutuhan dan kerinduan kita. Pengalaman hidup Yosua membuatnya tetap bertahan pada Allah dan tidak mau bergeser menyembah Allah lain, karena dia sudah melihat Allah itu seperti sumber yang tidak pernah kering buat hidupnya. Ia selalu ada dan menjadi jawaban bagi Israel dalam situasi apapun. Yosua tidak pernah berani meninggalkan Allah yang menjawab kerinduan jiwanya sekaligus kebutuhannya. Ungkapan Yosua ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh Daud yang berkata dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, apakah saudara dan saya haus akan Tuhan? Atau kita baru mencarinya saat kita susah dan terjepit? Ibadah mencerminkan penyerahan dan kebergantungan kita. Ibadah bukan saja mengakui Allah itu ada dan Allah itu berkuasa, tetapi di dalam ibadah kita mempercayakan diri kita kepada Allah yang berkuasa itu. Ibadah menjadi tempat di mana kita meletakkan pengharapan sekaligus penyerahan kita kepada Dia yang dapat diandalkan. Ibadah bukan saja menjadi ajang pengakuan betapa lemahnya dan terbatasnya kita, saudara, sebagai manusia, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk mengakui kekuasaannya, lalu kita berserah kepada kekuatannya, sekaligus bergantung penuh pada semua kehendak dan pertolongannya. Mazmur 62 ayat 2-3 firman Tuhan berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Saudara, adakah Anda berserah dan menunjukkan kebergantungan pada Allah pada saat Anda beribadah kepadanya? Saudaraku, ibadah juga mencerminkan persembahan kita. Ibadah sejak awal menggambarkan sebuah tindakan memberi persembahan, saudara. Sekali lagi, persembahan Kain dan Habel adalah bukti tertua bagaimana persembahan itu menjadi ekspresi ibadah orang percaya. Rencana pengorbanan Ishak juga oleh Abraham mencerminkan persembahan. Ayub yang setiap pagi membakar korban persembahan yang menjadi ritual pengampunan dosa merupakan dari ibadah yang menunjukkan adanya persembahan. Ketika bangsa Israel mulai menggunakan kemah suci,
maka persembahan justru merupakan bentuk sentral dari ibadah orang Israel. Bahkan ketika sudah mulai menggunakan bait suci juga, persembahan-persembahan tetap diberikan sebagai bagian dari pusat kehidupan beribadah orang Israel. Secara aktual, ibadah yang sejati bukan lagi mempersembahkan korban-korban bakaran, tapi persembahan diri yang kudus, baik di dalam ibadah maupun di dalam keseharian kita. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dalam pengertian ritual dan aktual adalah bentuk tanggapan kita terhadap kemurahan Tuhan yang dijawab dengan kemurahan hati pula. Pertanyaannya, adakah saudara dan saya memelihara kekudusan tubuh kita? Adakah saudara membawa kekudusan tubuh itu di dalam ibadah kita? Sadarkah bahwa tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus? Saudara-saudara, ibadah itu bukan saja komunal ya, bersama-sama. Tapi ibadah juga personal. Malah awalnya, ibadah itu awalnya adalah personal. Bagaimana Kain dan Habel masing-masing memberikan persembahan. Bagaimana Nuh setelah air bah surut mendirikan mezbah bagi Tuhan dan membakar korban bakaran. Bagaimana Abraham, Ishak, dan Yakub kemanapun mereka melangkah, mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nanti belakangan, ibadah tidak lagi bersifat personal, tapi komunal. Pernyataan Yosua yang mengatakan, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan, menunjukkan ibadah tidak melulu bersifat personal, tapi juga komunal. Komunal di sini ada dalam wujud baik ibadah keluarga, maupun wujud dalam ibadah bersama dengan jemaat. Ibrani 20 ayat 25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adakah saudara memiliki ibadah personal dengan Tuhan? Adakah saudara juga terlibat dalam ibadah komunal secara rutin dan konsisten bersama dengan jemaat lainnya? Ibadah ternyata juga bersifat ritual dan aktual. Artinya begini, ibadah ritual adalah ungkapan ibadah dalam bentuk kebaktian, simbol-simbol, doa, nyanyian, perayaan-perayaan yang mayoritas bersifat relasi vertikal. Sementara ibadah aktual adalah ibadah dalam perbuatan keseharian dan sering bersifat horizontal. Idealnya, kedua ibadah ini selalu ada dan harus berjalan beriringan. Beberapa contoh di Alkitab justru mencerminkan kepincangan ibadah ritual, saudara. Dan ibadah aktual ini nggak seimbang. Ya, saya bacakan dalam Amos 5 ayat 21 sampai 23. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, dan korban sajianmu aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat yang baru saya baca mencerminkan betapa ibadah ritual begitu dipentingkan, sementara ibadah aktualnya gagal total. Mereka bisa beribadah dengan luar biasa, tapi hari-hari mereka hidup penuh ketidakbenaran dan ketidakadilan. Matius 23 ayat 23 juga bicara demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan,
dan yang lain jangan diabaikan. Matius 23 ayat 23. Dalam ayat ini Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi yang secara ritual memberikan persembahan persepuluhan dengan tepat. Namun mereka mengabaikan ibadah ritual, yaitu mewujudkan keadilan dan belas kasihan serta kesetiaan kepada sesama. Adakah saudara dan saya menjaga keseimbangan ibadah ritual dan ibadah aktual? Saudara, ibadah juga dilaksanakan ada harian maupun mingguan. Manusia memiliki kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh. Ketiganya perlu mendapat penanganan yang seimbang. Setiap hari ketiganya perlu mendapat perhatian dari diri kita sendiri. Sebagaimana pesan Rasul Paulus, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Merupakan langkah yang keliru, saudara, bila kita terlalu memperhatikan tubuh dan jiwa, lalu menggampangkan kebutuhan roh. Karena itu, agar dapat terpelihara sempurna, perlu penanganan setiap harinya atas semua unsur dari diri manusia itu. Kita perlu memiliki relasi dengan Tuhan setiap hari, sehingga roh kita terurus. Saudara, adakah kita sudah menjaga keseimbangan perkembangan unsur hidup? Bagaimana dengan rohani kita? Yang terakhir, saudaraku, ibadah merupakan ekspresi yang meliputi semua keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ibadah itu merupakan ekspresi tubuh, saudara, ekspresi jiwa, juga ekspresi roh. Bagaimana Alkitab menyinggung soal hal ini? Mazmur 63 ayat 2-5 firman Tuhan berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Di sini dikatakan jiwaku haus, tubuhku rindu. Jiwa dan tubuh. Bibirku, nah ini tubuh juga, saudara. Ekspresi tubuh. Mazmur 47 ayat 2-3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bertepuk tangan merupakan ekspresi dari tubuh. 1 Korintus 14 ayat 14-15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku menyanyi dan memuji dengan akal budiku. 1 Korintus 14 ayat 14-15 yang berkata bahwa ibadah merupakan ekspresi bukan hanya roh, tapi juga jiwa. Pertanyaannya, adakah seluruh keberadaan diri kita terlibat pada saat kita beribadah kepada Tuhan? Tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Selamat dan tetap setialah beribadah. Amin. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan
di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu, memahami arti ibadah. Biarlah Tuhan tolong kami semua, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengerti dan mengerti, serta menjalani kehidupan beribadah seperti yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini kami tetap membawa Majelis Jemaat GKO Cibitung, baik anggota PHM, koordinator komisi kategorial, koordinator komisi non-kategorial. Kiranya Tuhan menolong kami semua, menolong para majelis untuk betul-betul bekerja di dalam tuntunan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Anak-anak-Mu bekerja dengan penyerahan yang penuh kepadamu dan bekerja dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk rencana penambahan majelis. Kiranya Tuhan membukakan jalan agar orang-orang yang Kau tunjuk dapat dipilih bersama, sehingga mereka boleh mengambil bagian bersama-sama dengan rekan penatua lain di dalam pelayanan selanjutnya. Kami berdoa juga untuk anggota BPPJ, kiranya Tuhan menyertai mereka, pekerjaan mereka untuk betul-betul memeriksa. Biarlah Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menguji segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, Ibu Elizabeth Maak, Ibu Tabarat Buru Tagalung, Ibu Erliana Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Teli Syahaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak Melki Monas, Ibu Deborah Monas, Ibu Tajulu, Bapak Saritri Cahyono, Bapak Budi Damanik, Bapak Hardi Sitompul, Ibu Agustina Manalu, Ibu Olivia Sisilia, Ibu Rusminarsi Thomas, Bapak Kriston Manurung, dan Bapak Hasiholan Tambun. Tuhan menjamah saudara-saudara kami, biarlah mereka sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena bekerja jauh dari tengah keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Alfared Silitonga, Bapak Eko Lumban Tobing, Bapak Filemon Benu, Penatua Frans Tefbana, Saudara David Manurung, dan Saudari Maya Siadari. Kiranya mereka semua dalam kejauhan disertai, dipimpin, dilindungi oleh Tuhan semata-mata. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang bertugas di rumah sakit, Ibu Dewes Pakpahan, Ibu Adeline Laia, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga, Saudara Daniel Sirait, Saudari Nelly Manurung, Saudari Royana, dan Ibu Rista Pasaribu. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk perluasan lahan dan pengurusan IMB serta renovasi gereja Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan jalan, kami boleh mengambil bagian bersama-sama, berpartisipasi bersama-sama dari seluruh wilayah A, B, C, D, dan E. Bahkan Tuhan izinkan kami mencari dana di luar gereja Tuhan, maka Tuhan juga yang membukakan jalan. Kami berdoa untuk HUT Sinode GKO yang ke-45. Tuhan membukakan jalan, panitia yang bekerja, termasuk kami anak-anak Tuhan dari GKO Cibitung yang mengambil bagian. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan, baik di level SD, SMP, SMU, bahkan sampai di perguruan tinggi. Tuhan kiranya menyertai mereka semua. Anak-anak kami yang sedang ada dalam pendidikan di luar kota, Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang mencari pekerjaan, anak-anak Tuhan yang mencari pasangan hidup, anak-anak yang rindu memperoleh keturunan, dan anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk semua nama-nama yang ada di live chat, satu persatu. Tuhan menjamah, Tuhan memberi jawab, Tuhan memberi kekuatan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati Bapa, Ibu, Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah doa pagi kita pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menolong kita untuk terus memahami ibadah kita kepada Tuhan. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.